kita akan baca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kejadian pasal yang ke-39, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Kejadian 39 ayat yang kedua dan tiga dalam terjemahan lama berkata sebagai berikut. Maka Tuhan pun menyertai akan Yusuf, sehingga ia seorang yang untung baik dalam segala perkara, dan diamlah ia dalam rumah tuannya orang Mesir itu. Maka apabila dilihat oleh tuannya akan hal disertai Tuhan akan dia, dan diadakan Tuhan bahwa segala sesuatu yang dibuatnya itu beruntung oleh tangan Yusuf. Terima kasih. Puji Tuhan. Silakan. Dalam terjemahan baru, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Siapakah Yusuf itu? Yusuf merupakan anak dari Yakub. Dan Yusuf, dia dilahirkan pada waktu orang tuanya sudah umur lanjut. Kalau kita perhatikan, Yusuf ini juga sangat dicintai oleh bapaknya. Boleh dikatakan dia adalah anak yang dimanja oleh bapaknya. Dalam Kejadian 37 ayat 3. Adapun kasih Israel akan Yusuf itu terlebih daripada kasihnya akan segala anak-anaknya. Oleh karena ialah anaknya yang jadi pada masa tuanya, maka diperbuatkannya akan dia selai jubah yang berbagai-bagai warnanya. Adapun kasih Israel, kasih Yakub akan Yusuf itu terlebih dari kasihnya akan segala anak-anaknya. Yusuf, dia adalah anak Rahel, dan dia punya adik bernama Benyamin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf ini adalah seorang yang tukang mimpi. Mimpinya yang pertama, dia punya berkas. Dan berkas-berkas dari saudara-saudaranya akan tunduk kepadanya. Ini mimpinya. Pada waktu dia ceritakan ini kepada saudara-saudaranya, justru saudara-saudaranya membencinya. Kalau kita baca dalam Kejadian 37 mulai ayat 5, itu mimpinya yang pertama. Maka bermimpilah Yusuf suatu mimpi, lalu dikatakannya kepada saudaranya. Maka makin lebih pula benci mereka itu akan dia. Maka kata Yusuf kepada mereka itu, dengarlah orang yang mengkiranya mimpi yang telah kumimpikan itu, bahwa adalah kita di ladang tengah, mengikat gandum bergemal-gemal atau berkas-berkas. Maka sesungguhnya gemalku itu berbangkitlah lalu berdiri. Berkasku itu bangkitlah lalu berdiri. Maka gemal-gemal kamu pun datanglah berkeliling serta menundukkan dirinya kepada gemalku. Berkas-berkas kamu pun datang berkeliling serta menundukkan dirinya kepada gemalku. Maka kata saudara-saudaranya kepadanya, masakan engkau menjadi raja kami? Masakan engkau menjadi raja kami? Masakan engkau memerintahkan kami? Maka makin lebih lagi mereka itu benci akan dia. Makin saudara-saudaranya membenci akan dia sampai di situ. Itu mimpinya yang pertama, yang menunjukkan bahwa saudara-saudaranya akan
kepadanya. Mimpi yang kedua, termasuk orang tuanya. Matahari berbicara tentang bapaknya, bulan berbicara tentang ibunya, dan ke-11 bintang yang berbicara tentang saudara-saudaranya akan tunduk kepadanya. Meskipun Yakub sinis pada waktu itu, tetapi dia simpan di dalam hati akan apa yang dikatakan oleh anaknya Yusuf ini. Kita baca mulai ayat 9 dalam Kejadian 37. Maka bermimpilah pula ia akan suatu mimpi yang lain. Lalu ini pun dikatakannya lah kepada saudara-saudaranya, katanya, bahwasanya aku telah bermimpi suatu mimpi pula, bahwa matahari dan bulan dan 11 buah bintang menundukkan dirinya kepadaku. Maka mimpi ini dikatakan Yusuf kepada bapaknya dan kepada segala saudaranya, tetapi digusar oleh bapaknya akan dia, katanya, apakah macam mimpi yang telah kau mimpikan itu? Masakan kami sekalian, yaitu aku serta ibumu, kami sekalian dan segala saudaramu akan datang menundukkan diri kami kepadamu sampai ke bumi. Maka saudara-saudaranya pun dengkilah akan dia, tetapi bapaknya menyimpankan perkara itu dalam hatinya. Sampai di situ, perkara itu disimpan oleh Yakub di dalam hatinya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Bagaimana keadaan dari saudara-saudaranya? Satu waktu ayahnya menyuruh Yusuf untuk melihat sekaligus membawa bekal kepada saudara-saudaranya yang sementara mengembalakan ternak orang tuanya di Sikem. Dan Yusuf mengikuti apa yang dianjurkan oleh orang tuanya. Tapi ternyata saudara-saudaranya tidak ada di sana. Lalu dia berjumpa dengan seorang yang mendengar akan percakapan dari saudara-saudaranya bahwa mereka pergi ke Dotan. Jadi tidak lagi di Sikem. Lalu mereka pergi ke Dotan, dan itu juga dikerjakan atau bagaimana Yusuf mencari saudaranya. Dalam ayatnya yang ke-12 dalam Kejadian 37. Atau maka pada sekali peristiwa, saudara-saudaranya pun pergilah mengembalakan kawan kambing bapaknya dekat Sikem. Terus Maka kata Israel kepada Yusuf, bukankah saudaramu mengembalakan kawan kambing dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh pergi mendapatkan mereka itu. Maka sahut Yusuf, saya. Maka kata Yakub kepada Yusuf, pergilah engkau melihat akan hal saudaramu. Kalau mereka itu baik dan segala kambingnya pun baik, bawalah kabar kembali kepadaku. Demikianlah disuruh Yakub akan dia dari lembah Hebron, lalu sampailah ia ke Sikem. Maka adalah seorang anu bertemu dengan dia, karena sesungguhnya sesatlah Yusuf di padang itu. Lalu bertanyalah orang itu akan dia, katanya, apakah engkau cari? Maka sahutnya, aku ini mencari saudara-saudaraku. Katakanlah kiranya kepadaku di manakah mereka itu mengembalakan kawan kambingnya. Maka kata orang itu, sudah mereka itu berjalan dari sini. Karena aku dengar kata mereka itu, mari kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf pun pergi mengikut saudaranya. Lalu didapatinya lah mereka itu di Dotan. puji Tuhan. Tapi dalam cerita selanjutnya, pada waktu mereka melihat Yusuf, saudara, timbul amarahnya. Ini si tukang mimpi. Lalu mereka ingin menjahatkan dia. Pertama di dalam benaknya mereka ingin membunuh dia. Tapi saudaranya juga yang membela dia. Dia adalah saudara daging kita. Lalu Ruben menyuruh untuk memasukkan dia di sumur yang tidak berair. Dengan tujuan dia akan menyelamatkan akan adiknya ini. Dan dia akan kembalikan ke bapaknya.
Tetapi pada waktu itu tanpa sepengetahuan Ruben, setelah saya baca, saudara-saudaranya menjual dia ke orang Ismail. Kalau Tuhan Yesus dengan harga 30 keping perak. Tetapi untuk harga Yusuf dalam Kejadian 37 ini ayat yang ke-28 dengan 20 keping perak. Kejadian 37 ayatnya yang ke-28. Maka sementara lalulah saudagar Midiani itu, ditariknya Yusuf naik dan dalam perigi. Lalu dijualkannya Yusuf kepada orang Ismail, itu dengan harga 20 keping perak. 20 keping perak. Maka oleh orang itu dibawa akan Yusuf ke Mesir. Jadi kita lihat dia dijual kepada orang Ismail. Dia dibeli oleh Potifar. Dan kalau kita baca selanjutnya, bagaimana Ruben kembali, dia ingin menyelamatkan adiknya, ternyata sudah tidak ada. Karena dia sudah dijual kepada orang Ismail dan dia dibawa turun ke Mesir. Dan Potifar, pegawai Firaun yang membeli dia. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita baca diperhatikan oleh Potifar bahwa Tuhan yang menyertai akan Yusuf, sehingga apa yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Tetapi dalam Kejadian 39 ini beberapa kali istri dari Potifar ingin mengajak dia untuk tidur bersama. Tetapi selalu ditolak oleh Yusuf. Yusuf dipercayakan oleh Potifar dan dia benar-benar mempergunakan kepercayaan tuannya kepadanya. Tetapi istri dari Potifar ini berulang-ulang, bahkan satu waktu Yusuf masuk ke rumah dan istri Potifar mengajak dia untuk tidur bersama. Tapi dia melarikan diri, tapi pakaiannya, kemejanya sempat ditahan atau ditarik oleh istri Potifar. Dan inilah yang menjadi alasan bagi istri Potifar untuk membalikkan fakta. Dia yang ingin memperkosa Yusuf dituduh sebaliknya. Tapi ternyata firman Tuhan ini juga berlaku apa yang dikatakan oleh Raja Soleman. Saudara, dalam Al-Khatib atau pengkhotbah, dan ini tetap berlaku sampai pada akhir zaman. Apa yang dia lihat di bawah bumi, di bawah kolong langit, di mana ada pengadilan, di sana ada lalim ketidakadilan. Coba Al-Khatib atau pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-16. Tambahan lagi, sudah kulihat di bawah langit, barang di mana tempat hukum. Di mana ada tempat hukum, Di sana pun adalah lalim. ada lalim, ada ketidakadilan. Dan barang di mana tempat pengadilan, Di mana tempat pengadilan, di sana pun adalah lalim. di sana adalah lalim. Jadi itu yang terjadi terhadap Yusuf. Di mana istri Potifar memutarbalikkan fakta. Tapi karena ada bukti, pakaian Yusuf ada di tangan istri Potifar. Akhirnya Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Bukan penjara bersama-sama dengan masyarakat yang lain, tapi karena Potifar merupakan pegawai istana Firaun, maka Yusuf dimasukkan ke dalam penjara bersama-sama dengan orang istana yang melakukan pelanggaran. Tetapi satu hal yang luar biasa juga yang diperhatikan oleh kepala penjara terhadap Yusuf. Sebagaimana Potifar melihat apa yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Demikian juga setelah dia dimasukkan ke dalam penjara. Dalam Kejadian pasal 39 ayat 22
23. Ayat ke-22. Maka oleh penghulu penjara itu diserahkan segala orang yang terpenjara itu ke tangan Yusuf. Maka barang sesuatu yang diperbuat oleh mereka itu, yaitu diperbuat oleh Yusuf pun. Maka oleh penghulu penjara tiada dibuang-buang mata akan barang perkara yang dibawa tangan Yusuf, sebab disertai Tuhan akan dia, dan barang yang dibuatnya itu pun diuntungkan Tuhan adanya. Barang yang dibuat oleh Yusuf diuntungkan oleh Tuhan. Salinan baru dibuat, Tuhan berhasil. Jadi kita lihat di mana saja Yusuf berada, apa yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kenapa? Nanti jawabannya sebentar. Bapak Ibu Saudara, skenario Bapa terhadap Yusuf. Saudara, dia harus melalui jalan yang saya percaya dan pasti Bapak Ibu Saudara percaya juga, bahwa apa yang dilalui oleh Yusuf itu menyakitkan. Siapa yang tidak sakit kalau dikhianati oleh saudara-saudara karena mimpinya? Bahkan dia diberlakukan semena-mena. Bayangkan, dimasukkan ke dalam sumur buta, lalu dijual dengan harga 20 keping perak. Di rumah tuannya juga dia diberlakukan tidak adil. Yusuf menjalani semua itu sampai dia harus berpredikat narapidana. Tapi tidak diceritakan di dalam Alkitab ini keluhan Yusuf. Dia tidak berkata, Tuhan, inikah janjimu bahwa berkas-berkas itu akan tunduk pada berkasku. Matahari, bulan, dan 11 bintang itu akan tunduk kepadaku. Tapi segala sesuatu dijalani oleh Yusuf. Dan apa yang terjadi? Pada waktu dia di penjara, ada 2 pegawai istana juga yang dipenjarakan karena melakukan kesalahan, yaitu penjawat minuman. Dia mimpi beserta dengan rekannya, penjawat makanan atau penjawat roti dalam terjemahan baru. Dan mimpi itu diceritakan kepada Yusuf. Pertama, penjawat minuman, dia menceritakan tentang mimpinya dalam Kejadian pasal yang ke-40. Di sana diceritakan. Lalu Yusuf mengartikan, 3 hari kemudian engkau akan dibebaskan. Lalu si juru makan ini juga, dia pikir, oh bagus mimpinya si juru minum, ternyata dibebaskan. Lalu dia menceritakan tentang apa mimpinya. Dia telah membuat makanan, lalu ada 3 rantang, lalu burung-burung datang makan makanan itu. Yusuf menceritakan arti mimpi. 3 hari engkau akan diangkat, tapi akan digantung, bukan dipermuliakan, tapi akan dihukum mati. Dan itulah yang terjadi. Sebelum penjawat minuman ini dibebaskan, dia bilang, kalau engkau dibebaskan, ingatlah akan daku. Saya di sini telah diculik, dijual oleh saudara-saudara, diberlakukan tidak adil oleh istri Potifar. Tetapi juru minum ini lupa akan apa yang dikatakan oleh Yusuf. Dan 2 tahun berselang, Bapak Ibu Saudara. Berarti cukup lama Yusuf ada di penjara. Mimpilah Firaun pada waktu itu di dalam Kejadian pasal 41. Orang-orang yang ada di Mesir tidak dapat mengartikan mimpi dari Firaun pada waktu itu.
teringatlah juru minum ada di penjara yang namanya Yusuf, yang telah mengartikan mimpi saya dan mimpi juru makan, yang akhirnya saya dibebaskan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dipanggillah akan Yusuf untuk mengartikan mimpi Firaun pada waktu itu, yang pada intinya bagaimana akan ada 7 tahun berkelimpahan di negeri itu, dan ada 7 tahun masa kepicikan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, bagaimana singkat cerita Firaun mempercayakan akan Yusuf untuk menjalankan perekonomian yang ada di Mesir. Dia menjadi orang nomor 2, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimimpikan oleh Firaun itu benar-benar terjadi. Sehingga saudara-saudaranya yang ada di Kanaan impas dengan kejadian yang terjadi. Dan mereka mendengar di Mesir ada gandum, di Mesir masih ada makanan. Lalu datanglah saudara-saudara dari Yusuf ini. Dan pada waktu saudara-saudaranya datang, dia sudah mengenal bahwa inilah saudara-saudaraku. Saudara, sebenarnya secara manusia kesempatan untuk balas dendam. Tapi ini tidak dilakukan oleh Yusuf. Inilah yang membuat apa yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tidak ada dengki di dalam kehidupannya. Meskipun dia sudah diberlakukan secara tidak adil, dilakukan semena-mena terhadap dirinya sendiri. Saya baca kembali cerita ini, saya meneteskan air mata. Luar biasa Yusuf. Tidak mudah saudara kalau kita disakiti. Tetapi apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu yang dilakukan. Dan itu perlu kita lakukan juga. Jadi jauh hari sesudah Yusuf, Tuhan berkata Matius 5:43, kamu sudah mendengar, kasihilah temanmu, bencilah saudaramu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah seterumu, doakan orang yang menganiayakan kamu. Dan diaplikasikan oleh Paulus dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 21. Jangan engkau ditewaskan oleh kejahatan. Jangan engkau dikalahkan oleh kejahatan. Tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebajikan. Dan ini yang dilakukan oleh Yusuf pada waktu itu. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi dia menewaskan kejahatan itu dengan kebajikan. Coba kita baca. Janganlah engkau ditewaskan oleh kejahatan. Jangan engkau ditewaskan oleh kejahatan. Melainkan tewaskanlah kejahatan itu dengan kebajikan. Tewaskanlah kejahatan itu dengan kebajikan. Sehingga kita lihat bagaimana Yusuf dipermuliakan. Dia menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir pada waktu itu. Sehingga Firaun mengatakan dia Satnat Paneja. Coba kita baca dalam Kejadian 41 ayat 45. Maka dinamai oleh Firaun akan Yusuf itu Satnat Paneja, serta diberinya akan dia Asenat, anak Potifar, imam di On, akan istrinya. Maka Yusuf pun keluarlah pergi melihat seluruh benua Mesir. Puji Tuhan. Dalam pasal yang ke-42, saudara-saudaranya datang. Saudara, Yusuf karena tidak tahan dan dia terharu, dia masuk ke kamar.
Dia menangis, saudara. Dia tidak menjahatkan saudara-saudaranya. Bahkan uang yang mereka bawa dia kembalikan di mulut karung itu. Sehingga pada waktu mereka pulang, mereka kaget. Mereka anggap itu satu kehilafan. Dan ada satu persyaratan yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya setelah dia interogasi, saudara, bahwa siapakah mereka? Dengan keyakinannya dia tanya, masih adakah adik kamu? Mereka jawab karena mereka tidak tahu apa maksud dari Yusuf. Benyamin. Karena Bapak Ibu Saudara, saudara dari Yusuf, anak dari Rahel ini adalah Benyamin. Memang kalau kita perhatikan dalam pasal yang ke-30 ya, di sana diceritakan tentang anak-anak dari Yakub, termasuk Yusuf. Dalam Kejadian 30 ayatnya yang ke-24. Kejadian 30 diceritakan tentang anak-anak. Mulai dari ayat pasal 29 sampai pasal 30, dan pasal 30 ayat 24 ini, maka dinamainya akan kanak-kanak itu Yusuf, serta katanya, Tuhan akan menambahi dia bagiku dengan seorang anak laki-laki yang lain pula. Saya cari-cari, di mana itu? Tidak ada. Ternyata di pasal 35. Coba pasal 35 ayat 24. Pasal 35. 24. Adapun anak laki-laki Rahel itulah Yusuf dan Benyamin. Anak laki-laki daripada Rahel, Yusuf dan Benyamin. Jadi kita perhatikan bagaimana Yusuf menginginkan supaya Benyamin diikut sertakan, karena Benyamin tinggal pada waktu itu. Akhirnya Yehuda harus pasang badan, saya yang menjadi jaminannya. Dan Bapak Ibu Saudara, cerita itu bagaimana Yusuf ingin menahan Benyamin, tapi Yehuda mengatakan bahwa bapak saya akan mati kalau dia tidak kembali. Tapi di sanalah bagaimana Yusuf menyatakan dirinya dalam pasal yang ke-42, 43 sekali lagi, dalam pasal yang ke-45 maksud saya. Dan satu hal yang luar biasa yang ada di benak dari Yusuf ini, yaitu dia mengatakan bukan saudara-saudaranya yang jahat, tapi dia katakan bahwa Tuhanlah yang menyuruh, padahal dia dijahatkan. Itulah skenario Allah. Jangan kita langsung persalahkan Tuhan, jangan langsung kita persalahkan orang lain. Contohilah akan Yusuf ini, dia tidak mempersalahkan saudara-saudaranya. Justru dia katakan, Tuhan yang mengutus saya lebih dulu di sini untuk memelihara kamu. Coba 45 ayatnya yang kelima. Tetapi sekarang jangan kamu susah atau marah akan dirimu. Jangan kamu susah atau marah akan dirimu. Sebab telah kamu menjual aku kemari. Karena telah disuruhkan Allah akan Daud terdahulu. Karena telah disuruhkan Allah akan Daud terdahulu daripada kamu hendak memeliharakan nyawa orang. Hendak memeliharakan nyawa orang. Ayat 8 coba kita perhatikan. Ayat yang ke-8. Sebab itu bukan kamu yang telah menyuruhkan Daud kemari, melainkan Allah juga. Dijadikannya aku akan ayah Firaun, dan akan tuan bagi segala isi istananya, dan akan pemerintah segala negeri Mesir. Jadi kita lihat, sebab itu bukan kamu yang telah menyuruh Daud kemari, melainkan Allah juga. Luar biasa Yusuf. Dia tidak mempersalahkan saudara-saudaranya. Tidak ada kebencian di dalam dirinya. Tidak ada kedengkian di dalam dirinya.
kadangkala kita beda pendapat, beda pilihan, timbul kebencian. Tapi sosok Yusuf menjadi contoh dan teladan di dalam kehidupan kita. Meskipun dia harus melewati hal-hal yang tidak dia sukai, yang tidak dia inginkan, tetapi dia menerima janji Tuhan di dalam kehidupannya. Apa yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai dia. Maka Tuhan pun menyertai akan Yusuf, sehingga ia seorang yang untung baik dalam segala perkara. Karena tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian di dalam kehidupannya, yang membuat sekali lagi Tuhan menyertai akan kehidupannya. Tuhan tentunya tidak akan menyertai Yusuf kalau ada kedengkian di dalam kehidupannya. Tuhan tidak akan menyertai Yusuf kalau ada kebencian di dalam dirinya. Sebab itu Paulus katakan dalam Ibrani pasal yang ke-12, jangan sampai timbul akar pahit di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada akar pahit, Bapak Ibu Saudara. Melainkan lepaskanlah pengampunan. Coba Ibrani 12. Ya. Tengokkanlah baik-baik. Tengokkanlah baik-baik. Supaya jangan barang seorang tiada mendapat anugerah Allah. Jangan seorang tidak mendapatkan anugerah Allah. Dan jangan barang sesuatu akar yang pahit tumbuh dan mengadakan kesusahan, sehingga orang banyak itu dinajiskannya. Jadi akar pahit membuat banyak orang dinajiskan. Jangan sampai ada akar pahit yang muncul, yang timbul di dalam kehidupan kita. Melainkan kita bebaskan akan hati dan pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Jauhkan dari hal-hal yang demikian, sehingga Tuhan akan menyertai akan kehidupan kita. Kita perhatikan sekali lagi. Maka Tuhan pun menyertai akan Yusuf, sehingga ia seorang untung baik dalam segala perkara. Kalau kita perhatikan berlawanan dengan Yeremia pasal 12 ayat 13. Bagaimana orang memenatkan dirinya coba. Dan tidak berhasil. Yeremia 12 lawan dari apa yang dikatakan dalam ayat ini. Yeremia 12 ayat 13. Orang sudah menabur biji gandum. Orang sudah menabur biji gandum. Tetapi disabitnya duri. Disabitnya duri. Dipenatkannya dirinya. Dipenatkan dirinya. Tetapi tiada juga berhasil. Tapi tidak juga berhasil. Maka sebab itu hendaklah kamu malu dari karena hasil tanammu, dan dari karena kehangatan murka Tuhan. Jadi kalau murka Tuhan karena ketidaktaatan umat Israel, saudara, apa yang mereka kerjakan tidak berhasil kalau tidak mengikuti apa yang dipesankan oleh Tuhan kepadanya. Nabi-nabi sudah datang, termasuk Nabi Yeremia, mengingatkan mereka. Tapi mereka tidak indahkan. Tidak seperti orang-orang Nineve. Setelah Yunus menyampaikan apa yang akan berlaku, Nineve dibongkar balik oleh Tuhan, mereka menyesal. Mereka mengadakan doa dan puasa, sehingga bersesalah Tuhan akan jahat tidak jadi membongkar balik akan Nineve. Karena tindakan raja dan rakyat, bahkan binatang pun diikut sertakan untuk berpuasa. Kalau itu didengar oleh orang-orang Israel pada waktu itu, mereka tidak dibawa ke penawanan di Babilonia. Sehingga karena tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan, mereka ditawan 70 tahun lamanya. Tapi genap itu juga Tuhan kembalikan. Karena segala sesuatu yang Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudara, itu pasti akan terjadi. Ayat 3 dalam pembacaan kita tadi, maka apabila dilihat oleh tuannya akan hal disertai Tuhan akan dia, dan diadakan Tuhan bahwa segala sesuatu yang dibuatnya itu beruntung oleh tangan Yusuf. Jadi kita perhatikan
apa yang dikerjakan oleh Yusuf itu berhasil. Setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, tentunya kita juga merindukan akan hal itu. Dan Yusuf menjadi contoh dan teladan di dalam kehidupan kita. Sehingga bagaimana dia dipermuliakan di tanah orang. Saudara, dia diangkat dan dipermuliakan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan dia dapat menyelamatkan banyak orang termasuk saudara-saudaranya. Dan apa yang menjadi mimpinya? 11 berkas itu tunduk pada berkasnya Yusuf. Matahari, bulan, dan 11 bintang tunduk kepada Yusuf. Dan tidak salah petunjuk Tuhan terhadap Yusuf. Dan itu dia dapatkan sekali lagi karena dia mengikuti kehendak Tuhan. Dia tidak memberontak meskipun jalan yang dia jalani, saya percaya itu pahit adanya. Seperti yang saya sentil tadi, bagaimana tidak pahit kalau dikhianati oleh saudara-saudara, dijual dengan harga 20 keping perak, dijadikan pembantu tetapi Tuhan tetap permuliakan, diberlakukan tidak adil sehingga sampai ke titik nol karena dia menjadi seorang narapidana. Sekali lagi Yusuf tidak mengeluh, tidak diceritakan dalam Alkitab. Dia tidak mengatakan, Tuhan inikah janjimu? Tapi apa yang dialami oleh Yusuf itulah jalan Tuhan baginya. Dari narapidana, Tuhan permuliakan dia. Saudara, kadangkala hukuman akan membawa Bapak Ibu, saya dan saudara kepada apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Jangan kita mengeluh apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Katakan seperti apa yang dikatakan Yakub. Yakub 1 ayat 2. Memang tidak mudah menganggap pencobaan itu adalah suatu kebahagiaan. Tapi itulah yang diinginkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yakub 1 ayat yang kedua. Hai saudara-saudara. Hai saudara-saudaraku. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, Sifatkanlah semuanya itu kesukaan saja. sifatkanlah itu semua kesukaan. Sampai di situ. Karena kadang-kala dengan pencobaan yang Tuhan izinkan berlaku di dalam kehidupan kita, kita akan mencapai apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Akhirnya kebahagiaan itu menjadi milik dan bagian Yusuf. Dan itu juga akan menjadi milik dan bagian Bapak, Ibu, saya dan saudara. Apabila kita di dalam proses tetap dengan Tuhan. Kita tidak tinggalkan Tuhan. Kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini.